Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya teman-teman Al-Iza, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu materi bab 2 tentang beriman kepada hari akhir dan Asmaul Husna. Nah, pada bab 2 ini atau materi bab 2 ini ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari. Bagian pertama yaitu tentang pengertian iman. Bagian yang kedua yaitu macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Yang ketiga yaitu tentang Asmaul Husna. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama ya. Ya, bagian yang pertama yaitu pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Iman secara bahasa artinya percaya. Beriman kepada Allah berarti percaya kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Next, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu macam-macam hari akhir dan tanda-tandanya. Ya, macam-macam hari akhir. Yang pertama itu hari akhir disebut juga yaumil akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan di dunia. Ya, yang kedua disebut juga yaumul ba'ats. Ya, artinya hari kebangkitan. Nah, pada hari itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur. Semua yang akan mati akan dihidupkan kembali. Yang ketiga, hari akhir disebut juga yaumul mahsyar. Artinya hari berkumpul. Nah, manusia yang sudah dibangkitkan, dikumpulkan di sebuah lapangan yang luas untuk ditimbang amal perbuatannya. Selanjutnya, hari akhir disebut juga yaumul hisab. Artinya hari perhitungan. Setelah tadi dibangkitkan dan dikumpulkan di lapangan yang luas, lalu dihisab, dihitung amal perbuatannya. Nah, pada saat itu manusia tidak dapat membela diri. Seluruh anggota badannya akan berbicara sendiri sebagai saksi atas perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya di dunia. Jadi anggota badan kita akan bersaksi, baik itu tangan, kaki, mata, mulut, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Selanjutnya yang kelima disebut juga yaumul mizan. Artinya hari penimbangan amal. Nah, jika amal kebaikan kita lebih banyak, maka kita akan masuk surga. Nah, sebaliknya jika amal kebaikan kita sedikit, maka kita akan masuk neraka. Yang terakhir, hari akhir juga disebut juga sebagai yaumul jaza. Artinya hari pembalasan. Nah, pada hari itu manusia akan mendapat balasan sesuai amal perbuatannya selama di dunia. Kalau selama di dunia melakukan kebaikan, tentu akan mendapatkan nikmat. Balasannya berupa kenikmatan dari Allah. Sedangkan kalau ketika di dunia selalu melakukan kejahatan atau keburukan, akan mendapatkan azab atau siksaan yang pedih dari Allah. Nah, selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Ada beberapa macam nih tanda-tanda hari akhir. Apa saja sih tanda-tandanya? Yang pertama, manusia sudah tidak malu lagi berbuat
kejahatan. Nah, salah satu tanda-tanda hari akhir yaitu jika mulai banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, tanda-tandanya tidak lagi malu untuk memperlihatkan auratnya, baik laki-laki dan perempuan. Jadi, mereka berlomba-lomba untuk menampakkan auratnya, tidak menggunakan hijab bagi yang wanita atau yang mujahidah, dan tidak berpakaian yang sopan dan rapih bagi mujahid. Menampakkan auratnya. Apa sih aurat? Aurat itu sesuatu yang tidak boleh terlihat oleh orang lain. Tanda-tanda yang ketiga yaitu manusia mengalami kerusakan akhlak. Nah, jika akhlak manusia itu sudah banyak yang tidak baik, banyak melakukan keburukan, nah itu merupakan salah satu tanda-tanda hari akhir. Next, tanda-tanda yang keempat yaitu Dajjal akan bermunculan. Nah, apa sih Dajjal? Dajjal itu setan yang berbentuk manusia yang akan menyesatkan manusia. Nah, nanti di hari akhir itu Dajjal itu akan bermunculan, menyesatkan manusia. Menyesatkan dalam hal apa? Dalam hal keimanannya, akan memberikan cobaan kepada manusia. Apakah masih tetap beriman kepada Allah atau tidak? Nah, yang kelima, tanda-tandanya yaitu orang kaya tidak mau bersedekah. Maksudnya bersedekah di sini yaitu tidak lagi mau membayar zakat dan menyantuni anak yatim. Nah, jadi semakin banyaknya orang yang kaya tapi tidak mau menginfakkan hartanya, tidak mau mensedekahkan hartanya kepada yang membutuhkan, tidak mau berbagi, tidak mau membayar zakat, dan tidak mau menyantuni anak yatim. Itu merupakan salah satu tanda-tanda dari hari akhir. Next, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, salah satu cara mengimani Allah tadi yang pertama percaya terhadap hari akhir. Yang lainnya yaitu percaya terhadap Asmaul Husna Allah, ya. Salah satu cara mengenal Allah juga. Yang pertama, Asmaul Husna yang pertama itu ada As-Samad, ya. Law As-Samad, ya, artinya maha dibutuhkan. Nah, maksudnya dibutuhkan itu adalah sebagai tempat meminta. Allah menjadi tempat manusia untuk bersandar, dan hanya kepada Allah lah manusia itu boleh meminta, tidak boleh meminta kepada selain Allah, seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Next, yang kedua ada Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau maha menentukan. Nah, alam semesta dan isinya itu adalah ciptaan Allah dan ada di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena itu, kita harus berpasrah diri kepada Allah. Semua kehendak manusia itu semua kehendak Allah itu bersifat mutlak. Apa sih maksudnya mutlak? Maksudnya mutlak itu tidak bisa dirubah. Segala ketetapan Allah itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Seperti disebutkan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 42. Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka. Next, yang ketiga ada Al-Muqaddim, ya.
Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Nah, Allah maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya, mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh Allah. Allah berhak mengutamakan siapa saja yang Ia kehendaki. Maksudnya, Allah itu bisa mempercepat segala sesuatu. Contohnya seperti doa hambanya itu bisa Allah percepat, bisa Allah dahulukan jika hamba itu benar-benar memohon dan meminta kepada Allah. Nah, seperti disebutkan di dalam Quran surat Saba ayat 30. Katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya kepada siapapun. Nah, Allah maha mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya, mendahulukan peringatan sebelum mendatangkan azab, mendahulukan anugerah kepada hamba-hamba yang Beliau kehendaki, hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Nah, jika Allah menghendaki sesuatu, mendahulukan yang lain, tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi ketetapan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Baqi. Ya, Al-Baqi artinya maha kekal, berasal dari bahasa Arab baqaya, ya, artinya berkesinambungan atau tanpa akhir, kekal. Nah, maksudnya kekal ini Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluknya itu baik manusia atau hewan bisa mengalami kematian, sedangkan Allah itu tidak mengalami kematian, maka Allah itu kekal, abadi, ya. Maksudnya abadi di masa mendatang dan tidak ada akhirnya. Nah, azali maksudnya itu masa lalu yang tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu kekal di masa mendatang, tidak ada akhirnya, dan di masa lalu yang tidak ada permulaannya, seperti disebutkan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Ya, semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Nah, jadi yang ada di bumi ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan binasa, akan mengalami kematian, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai sifat Al-Baqi yang artinya kekal, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu iman berarti percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan perbuatan. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, hari akhir disebut juga hari kiamat. Tanda-tandanya terdapat di Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Hari akhir juga memiliki nama lain seperti Yaumul Akhir, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Mizan, dan Yaumul Jaza. Yang terakhir, Asmaul Husna merupakan nama-nama yang baik bagi Allah, berjumlah 99, diantaranya As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya, sekian pembahasan di materi bab 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan milik ibu pribadi. Kurang